Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Zulfar Fauzan dari kelas MC05 dengan NIM 15002202253 yang di sini akan menjelaskan tentang 3 teori dari mata kuliah komunikasi keluarga. Di sini kita akan mengambil 3 teori, yaitu yang pertama ada affection exchange theory, lalu yang kedua ada communication and privacy management, dan lalu yang ketiga yang terakhir yaitu relational dialectics theory. Oke, lalu kita akan masuk ke teori pertama, yaitu affection exchange theory, di mana komunikasi yang berupa perilaku seorang ketika menyampaikan pesan cinta, kesukaan, dan juga penghargaan positif terhadap satu sama lainnya. Perilaku kasih sayang diberlakukan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu orang mengekspresikan kasih sayangnya secara verbal dengan berbicara atau menulis, dengan menunjukkan kasih sayang melalui perkataan dan juga melalui tulisan seperti surat. Lalu yang kedua yaitu melakukan gerakan non-verbal secara langsung dengan cara memeluk, mencium, atau juga mengelus-elus badannya ketika lagi ada masalah. Lalu yang ketiga yaitu ada melalui kegiatan yang mendukung secara sosial, seperti melakukan bantuan atau mengakui sebuah pencapaian. Dalam contoh affection exchange theory ini yaitu ketika setiap keluar rumah atau pulang kita selalu membiasakan mencium kening anak ataupun istri kita, dan juga bisa ketika seorang anak mendapatkan ranking di kelas, kita sebagai orang tua memberikan pengakuan terhadap anak kita agar anak kita merasa senang dapat nilai yang bagus di kelasnya. Lalu yang kedua yaitu masuk ke communication privacy management. Teori ini menjelaskan bagaimana keluarga mengelola informasi pribadi. Dan teori ini juga menjelaskan bahwa mengetahui informasi pribadi orang lain itu artinya memunculkan potensi untuk mengungkapkan masalah yang dimiliki orang lain. Contohnya yaitu ketika anggota keluarga kita sedang mengalami suatu masalah dan kita sudah berusaha untuk menanyakan tentang masalah tersebut, maka alangkah baiknya kita tidak memaksakan untuk dia menceritakan masalah dia, takutnya itu masalah terlalu sensitif dan juga itu juga mengganggu mental dari anak tersebut. Nah, sebagai itu kita tidak boleh memaksakan kepada anak kita untuk privasi mereka yang terlalu sensitif. Lalu kita masuk ke teori terakhir yaitu relational dialectics. Teori ini berbicara tentang bagaimana makna dibangun melalui percakapan antara relasi. Dalam teori ini dialog selalu dijadikan kunci karena kehadiran 2 orang atau lebih seringkali menimbulkan kontradiktif dan juga ketidakpastian untuk menentukan siapa orang yang diceritakan. Ketidakpastian ini memungkinkan komunikasi berfungsi sebagai upaya kreatif yang mengistimewakan potensi komunikasi dalam menciptakan makna baru di dalam dan tentang keluarga. Contohnya yaitu ketika sebuah keluarga berkumpul di meja makan dan mengobrol sambil makan, maka ada situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian siapa yang menjadi tokoh inti dalam obrolan tersebut. Dan itu akan menciptakan obrolan yang kreatif dan beragam dan bisa menciptakan suasana dan makna baru dalam hubungan keluarga tersebut. Demikian 3 teori yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.